sekarang lakukan scale up produkmu. Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ataupun cara mendapatkan 1 miliar pertama dari usaha kamu. Ini hal yang memang apa ya? Mendapatkan 1 miliar dari usaha emang bisa? Bisa dong harusnya. Sulit gak sih? Nah, Terus itu gimana caranya? pertanyaannya itu. Bisa, pasti bisa, cuman sulit gak sih? Nah, itu dia. Kebunisen kali ini akan merangkum atau memberikan sedikit motivasi dan tips lah ya buat teman-teman yang lagi usaha dan pengen mendapatkan 1 miliar dari usaha kamu. Oke nih, yang pertama itu mindsetnya nih harus benar. Oke, mindset ya. Mindset, maksudnya mindset itu gimana? Oke, kamu berwirausaha motivasinya apa sih? Oke, kalau pengen mendapatkan 1 miliar pertama itu, kamu pertama jangan berpikir, aduh sulit usaha, aduh penting balik lagi jadi pekerja deh, aduh harus mikirin produk, aduh harus mikirin marketing, aduh harus mikirin apapun terkait dengan usaha. Ya jelas namanya usaha. Kalau misalnya mindset kamu masih banyak alasan lah seperti itu, coba perbaiki dulu mindsetmu. Coba kalau misalnya diganti dengan, kalau misalnya mau mendapatkan 1 miliar pertama, aku harus ngelakuin marketing ini nih, harus melakukan penjualan seharinya berapa pieces misalnya kayak gitu. Dan lain-lain, yang artinya mindset positif dulu nih yang harus kamu kunyah gitu. Mantap. Jadi mindset itu kayak pola pikir. Betul. Nah, yang dimana teman-teman itu kalau pola pikir awal berbisnis itu udah banyak takut, udah aduh harus gitu, aduh malas, ngapain sih, aduh. Nah, seharusnya yang dibangun untuk mendapatkan 1 miliar pertama itu teman-teman harus, saya harus ini. Try me, bitch. Untuk harus ini, saya harus rajin belajar tentang marketing. Saya harus rajin belajar tentang media sosial, harus belajar tentang ads kayak gitu. Nah, jadi intinya kamu tuh harus punya plan gitu ya, plan yang jelas dan mindset yang benar seperti itu. Oke, yang kedua nih, setelah kamu punya mindset yang benar, kamu akan langkah apa sih kayak gitu? Tentunya kamu harus punya produk, bener gak sih? Betul. Ya, jelas namanya kamu usaha kan harus punya produk gitu. Kalau misalnya nggak punya produk gimana? Apa yang mau dijual? Oke, bisa. Kalau misalnya nggak punya produk, coba dulu jadi reseller. Iya. Gitu. Iya. Tapi di sini kita bahasnya kita udah punya produk dulu nih ya. Nah, setelah berarti punya produk sendiri ya, udah punya brand sendiri. Nah, kamu udah punya produk sendiri. Sekarang apa nih langkah berikutnya? Produk kamu jangan asal sekedar produk biasa. Produknya harus memberikan solusi, harus memberikan manfaat, harus punya value, dan tentunya desain yang menarik. Iya. Jadi produknya itu sesuatu yang memberikan dampak sama si penggunanya. Betul sekali. Yang benar-benar dibutuhkan, yang benar-benar punya nilai yang orang-orang itu, aku harus punya produk ini nih, kayak gitu. Nah, terus setelah punya produk, apa nih Bang? Nah, setelah punya produk, kamu sebagai pengusaha, kalau misalnya masih gengsi untuk berjualan, jangan jualan. Atau udah deh, nggak usah usaha lagi. Karena pengusaha itu atau penjual itu harus tebal muka nih. Bang, gimana sih ini ya? Iya. Kamu harus berani jual barang kamu ke temen kamu, atau yang paling parah ke orang yang nggak kenal sama sekali gitu kan ya. Iya. Jadi intinya kamu harus berani membuang gengsi. Iya, pada dasarnya harus pede ya. Betul. Jadi harus pede. Kalau memang ingin terjun ke dunia usaha, ya harus pede. Bahkan ada yang berpendapat kalau pengen nyobain gitu ya mental, coba jadi sales. Nah, kayak gitu. Sales itu kan kayak ujung tombak dari perusahaan buat jualan. Nah, kalau kamu pengen menjajal jiwa usaha kamu, coba jadi sales dulu. Kayak gitu. Nah, setelah punya produk dan kamu nggak gengsi, sekarang lakukan scale up produkmu. Maksudnya gimana nih? Nah, scale up produk itu misalnya seperti ini. Kamu mempunyai produk A, nilainya itu 100.000. Ya enggak? Kalau misalnya 100.000, kamu otomatis harus menjual 10.000. Ya kan ya? Berarti kalau 100.000 kali 10.000 sama dengan 1 miliar. Tuh.
jual kan 1 miliar. Intinya kamu kalau misalnya punya produk 100.000 harus dijualnya 10.000. Susah nih ngejual 10.000. Coba cari produk yang lain. Oke, kita pindah ke produk yang B. Tapi harganya itu 1 juta. Ya enggak? 1 juta, tapi kamu harus menjual sebanyak 1.000 pieces. Ya enggak? Aduh, masih susah. 1.000 pieces mah aku pengen jualnya cuma 10. Tapi harga produknya, misalnya produk yang C harganya 100 juta. Ada kan harga produk yang 100 juta, misalnya mobil, atau enggak misalnya rumah, gitu kan ya. 100 juta, berarti kamu hanya menjual 10. Jadi itu sebenarnya tergantung dari kamu menanggapi produk dari kamu sendiri gitu, produk usahamu sendiri gitu. Kalau misal kamu pengen punya target 1 miliar, ya kamu tinggal tentukan nih produk kamu harganya berapa, ya kamu harus menjualnya berapa. Nah, itu hitungan itu ya, omset ya. Betul, itu hitungan omset. Jadi omset pertama biar dapat 1 miliar itu ya produknya kali dengan nilai jual dari si produknya. Betul sekali. Itu kamu jualan harga yang 1.000-an biar bisa dapat 1 miliar, ya tinggal dikalikan tuh. Atau dibagi 1 miliar bagi 1.000. Kayak gitu. Nah sekarang gini, anggaplah kita mau ngambil produk yang A yang harganya tadi 100.000 dengan kita harus menjual 10.000 pieces. Nah langkah berikutnya adalah kita breakdown target. Kalau misalnya kamu ngerasa, aduh susah banget nih 10.000 pieces, nah kamu tinggal breakdown aja target penjualannya. Nah cara membreakdownnya gimana? Oke, 10.000 pieces dibagi 12 bulan. Misalnya kamu pengen mendapatkan 1 miliar itu dalam 12 bulan, ya tinggal 10.000 pieces bagi 12. Rata-rata berarti bisa 800 pieces setahunnya. Atau kalau misalnya kamu masih per bulannya 800 pieces, per bulannya 800 pieces. Atau kamu misalnya masih keberatan kalau 800 pieces per bulan kebanyakan, ya tinggal breakdown lagi waktunya, misalnya jadi 2 tahun, otomatis 1 bulannya hanya 400. Gitu. Itu kan sebenarnya tinggal kamu pengen cepat atau lama nih. Kalau pengen cepat ya tadi misalnya 10.000 pieces itu untuk 1 tahun, berarti per bulannya 800 pieces. Kalau misalnya pengen agak lama, ya kamu harus sabar, berarti kamu harus bisa menjual 400 pieces. Iya, jadi kayak apa namanya, kan kamu pertama belajar masuk ke bisnis itu nggak langsung ahli meren ya? Betul. Jadi harus belajar dulu tahap per tahap. Nah ketika sudah punya skill yang memadai untuk berjualan, jadi si targetnya tuh, oh aku udah selama 6 bulan udah makin upgrade nih. Oh jadi untuk target 1 miliar itu yang tadinya pencapaiannya itu 3 tahun bisa jadi 2 tahun. Nah gitu, makin jago gitu kan ya jualannya. Nah setelah melakukan breakdown, kamu harus ngapain ya? Jelas, kamu harus marketing. Marketing continue, mau offline atau mau online, itu harus dilakukan. Gimana caranya marketing? Kita udah banyak bahas ya, kita nggak akan bahas di sini. Silakan buka video-video yang sudah pernah kita buat ya, itu banyak sekali tentang tips trik marketing. Intinya setelah kamu breakdown target, kamu harus melakukan marketing secara continue. Ingat ya, baik offline maupun online. Ya, silahkan deh. Kebun Desain itu udah nge-share tentang marketing, jurus marketing dari berbagai teori, dari berbagai ahli kayak gitu ya. Tinggal di-searching aja di beranda ataupun di videonya Kebun Desain di channelnya Kebun Desain kayak gitu. Oke. Yang terakhir ini adalah perbandingan peluang usaha. Oke. Kalau di usaha itu ada perbandingan peluang usaha nih. Ada 1:100 versus 100:1. Apaan tuh? Nah, kita bahas nih 1:100 versus 100:1. Kamu pilih mana? Maksudnya gini, 1:100. Anggaplah kita usaha udah jalan dan mempunyai 1 orang sales. Nah, 1 orang sales itu jago ngejual produk kamu, misalnya yang 1 miliar gitu. Jadi 1 orang sales itu bisa menjual 1 miliar gitu dengan 1 produk kamu misalnya. Nah, kerugiannya ini adalah kalau si sales itu pindah tempat kerja atau sakit, otomatis kamu tidak bisa melakukan penjualan. Betul. Itu yang pertama, 1:100 atau 100:1. Nah, 100:1 ini adalah dimana ketika kamu mempunyai sebuah sistem yang bisa mencetak 100 orang sales, ya enggak? Dan 100 orang sales itu akan bisa menjual produkmu yang sebanyak 1 miliar, gitu.
ibaratnya satu orangnya itu berapa juta gitu kan ya, kali 100 miliar. Nah, walaupun 20 orang sales itu pindah ke tempat kerja lain, ya enggak, kamu masih punya 80 orang sales. Dan bahkan kamu masih bisa menduplikat sistemnya, gimana cara untuk mendapatkan 20 orang sales yang hilang. Iya. Nah, tinggal pilihan kamu mau pilih yang mana, 1:100 atau 100:1. Kalau 1:100 ya kamu harus mencari orang yang benar-benar standby di usaha kamu, Iya. dan nggak akan pindah ke lain hati atau pindah pekerjaan gitu. Memang ya, satu orang yang jago banget bisa ngasilin 1 miliar 1 miliar, atau yang 100 orang aja, tapi dia dipecah, satu orangnya hanya bisa menghasilkan 10 juta misalkan. Dan kalau misalkan ada yang keluar 20-30 orang, kalian masih punya sisanya kayak gitu. dan tinggal dikasih target lebih gitu kan ya. Nah, kalau kamu pilih yang mana tuh? 1:100 atau 100:1? Ada untung ruginya sih sebetulnya itu. Nah, kalau aku sih mending pilih 100:1. Iya. Karena kan dengan kita berbagi rezeki dengan orang lain, makin banyak makin bantu juga usaha kita. Iya. Oke, mantap ya. Itu teori untuk mendapatkan 1 miliar pertama kayak gitu. Kayak kebun desain itu targetnya 3 tahun tuh. 3 tahun ya. 1 miliar pertama. Ya, mudah-mudahan di tahun ketiga ini bisa tercapai ya. Iya, kayak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Terus juga di share buat teman-teman yang ingin dapatkan 1 miliar pertama dari usaha kamu. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.